Pemirsa, sidang ketiga sengketa Pilpres 2014 masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ya, dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita bergabung dengan Gedung MK. Yang pertama adalah bahwa permintaan rekapitulasi ulang di 3 PPS di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar sudah ditindaklanjuti di KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 2014. Yang kedua adalah permintaan data DPKTB akan dipenuhi pada tanggal 21 tahun 2014 sore dan ini juga diamini oleh Saudara Riono. Yang ketiga adalah tadi sudah disampaikan oleh Saudara Yuni terkait dengan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah keterlibatan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga yang merahkan dan mengarahkan kepala desa untuk memilih calon presiden tertentu. Kemudian yang kedua, atas permasalahan di KPU Kabupaten Purbalingga dijawab oleh Ketua Bawaslu Provinsi sudah ditindaklanjuti di Polres Purbalingga. Jadi catatan Saudara Riono sebagai saksi pasangan nomor 1 bunyinya seperti itu dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ditambah dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Ya. Demikian yang mulia. Pada tanggal 21, apakah saudara menyerahkan daftar DPKTB kepada saksi? Ya, betul yang mulia, tetapi kami serahkan. Berapa DPKTB di Jawa Tengah? DPKTB Jawa Tengah, sebentar, ada 156.798. Kalau kemarin Saudara Riono salah itu menyebutnya. Kemarin Saudara Riono mengatakan 156.850. Yang betul itu 156.798. Persentasenya berapa yang dari suara sah? Hanya 0,57% dibanding dengan DPT-nya. DPT atau suara sah? DPT yang mulia. DPT. Dari suara sah ada hitungan nggak, saudara? Suara sah yang mana Mas? Enggak, perbandingannya dengan suara sah. Perbandingan dengan suara sah. Ada tidak? Belum dihitung yang mulia. Kalau belum itu kami bisa hitung sendiri. Siap yang mulia. Tidak bawa kalkulator yang mulia. Iya, baik, makasih. Siap ya. Cukup ya. Matur nuwun yang mulia. Baik, makasih. Ya. Pemohon ada pertanyaan, termohon ada pertanyaan untuk saksi? Cukup. Pihak terkait? Cukup. Pemohon ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ada, ya silakan. Mohon izin, terima kasih. Kepada Bu Sri Wahyuni, KPU Purbalingga, Bu. Ya, terima kasih. Terkait dengan adanya laporan dugaan ya, laporan tentang pengumpulan kepala desa oleh Wakil Bupati Purbalingga. Kalau di Purbalingga itu ada berapa desa sih Bu di sana, Bu? Ada 239 desa. 239. Dari 239 desa itu komposisi kemenangan nomor 1 dengan nomor 2 itu bagaimana? Untuk komposisi prosentase 36 untuk paslon 1 dan 63 untuk paslon nomor 2. Dari keseluruhan desa itu kesemuanya menang nomor 2 ya? Atau nomor 1 ada yang menang? Hampir semuanya. Hampir semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di Kabupaten Purbalingga ada kepala desa yang menjadi penyelenggara di tingkat PPS? Tidak ada. Tidak ada. Kalau aparat desa, sekretaris desa misalnya, ada yang menjadi anggota, itu sekretariat. Menjadi anggota sekretariat di PPS ya? Ya. Ada ya? Hampir di semua desa atau di beberapa desa tertentu? Tidak. Ya, nggak usah khawatir. Cukup pertanyaan kepada Bu Sri Wahyuni, kemudian kepada KPU Sragen, Bu Diah Nurwidawati. Siap. Bu Diah, tadi ada laporan yang sudah ditindaklanjuti bahkan sudah dalam proses pidana pemilu tentang mencoblos lebih dari 1 kali dengan menggunakan undangan orang lain, betul Bu ya? Iya, betul. Itu atas laporan dari pasangan nomor berapa, Bu? Pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1. Kemudian itu pencoblosan lebih dari 1 kali itu diketahui nggak yang dicoblos pasangan nomor urut berapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Dari keterangan saksi yang di TPS itu?
Juga tidak diketahui. Tidak diketahui, tapi laporan itu dari pasangan nomor urut 1. ya. Terima kasih dari kami cukup Yang Mulia. Baik, cukup lah ya. Ini sudah. Ada lagi Pak, satu. Masih ada juga? Ada. Ya, silakan. Untuk supaya lebih cepat Ibu Dia. Ibu Dia merekap tanggal 16. Iya, betul. Ya. Apakah setelah tanggal 16 KPU Sragen pernah membuka kotak suara? Kami membuka kotak suara pada tanggal 8 Agustus 2014 jam 4 sore setelah Bapak Hamdan Julfa menyampaikan bahwa boleh atau diperkenankan pembukaan kotak suara dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Apakah ada surat dari edaran KPU Pusat diperkenankan membuka kotak suara sebelum tanggal 8? Ada. Apakah rekomendasi dari Bawaslu Pusat itu dibuka kotak suara? Tidak, karena kami merupakan perbaikan permohonan. Jadi di permohonan awal Kabupaten Sragen tidak ikut masuk sebagai termohon. Oke, cukup. Jepara. Tadi saudara menyatakan merekap dalam tingkat kabupaten tanggal 16. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara KPU ada membuka kotak suara setelah tanggal 16? Ya, ada. Tanggal berapa? Kami membuka tanggal 20 Juli. Tanggal 20? Ya. Dibuka di gudang KPU Kabupaten Jepara. Dalam rangka? Dalam rangka untuk memenuhi jadi permintaan dari KPU Provinsi berkaitan dengan adanya data DPKTB maupun DPTB. Itu dasar saudara membuka apakah berdasarkan surat rekomendasi KPU Pusat atau kebijakan saudara sendiri? Ada surat edaran yang atas permintaan data DPTB maupun DPKTB itu. Jadi kita diminta untuk menghimpun. Ada setelah tanggal 16 ada membuka tanggal 18 ya? Tanggal 20. Tanggal 20 Juli. 20 Juli dan itu kami mengundang semua saksi, baik saksi paslon 1 maupun paslon 2. Kemudian juga ada Panwaslu, juga ada dari pihak instansi terkait yang lain, ada dari kepolisian. Tujuan membuka tadi? Karena kita diminta oleh KPU Provinsi untuk mengumpulkan data DPTB maupun DPKTB. Nah, sementara data tersebut itu adanya hanya di dalam kotak. Saudara tahu kenapa KPU Provinsi suruh mengumpulkan itu? Alasannya apa? Karena apa? Ya, karena ada permintaan dari saksi paslon 1 maupun juga berkaitan menyiapkan alat bukti ke PHPU ini. Oh, dalam rangka membuktikan di perkara ini? Bukan? Iya juga. Itu yang penting. Oke. Selanjutnya Asroni, Demak. Siap ya. Apakah saudara tadi merekap tanggal 16? 16 ya. 16. Pertanyaan singkat aja. Ya. Apakah setelah tanggal 16 sudah saudara merekap, saudara kunci kembali kotak suara? Iya. Setelah tanggal 16, setelah saudara kunci kembali kotak suara, apakah saudara KPU pernah juga membuka kotak suara tersebut? Perlu saya jelaskan. Jadi pertanyaannya apakah pernah dulu? Setelah tanggal? Setelah kan begini, tanggal 16 saudara merekap. Betul. Tanggal berapa saudara menggembok kembali kotak suara? Saat itu juga. Saat itu juga, berarti tanggal 16 ya tempusnya. Pertanyaan kami, apakah setelah tanggal 16, bukan sejak, apakah setelah tanggal 16 itu saudara KPU pernah membuka kotak suara lagi? Iya, di hari Jumat jam 8. Tanggal? Hari Jumat kemarin itu. Berarti tanggal 8. Tanggal 8. 8 Agustus, ya. 8 Agustus ya? Iya, tapi jam 8. Iya, sebelumnya saudara tidak pernah buka? Belum pernah. Belum pernah buka. Perlu kami sampaikan begini, Pak. Jadi saya pernah mencoba untuk membuka tanggal 30 Juli. Ah, itu yang penting. Ya. Lanjut. Kemudian
setelah tanggal 30 Juli itu terjadi perdebatan di tingkat nasional, kemudian surat itu kami batalkan. Jadi tidak jadi. Sehingga akhirnya karena pada hari Jumat tanggal 8 itu ada terontong-terontong, ada semacam kejelasan bahwa diperbolehkannya membuka kotak, maka tanggal 8 Agustus hari Jumat jam 89, sekitar jam 89 itu baru kami buka. Coba ulangi lagi, trotong-trotong apa tadi maksudnya? Ada semacam agak kejelasan bahwa ada kebolehan untuk membuka suara. Baru tanggal 8 ya? Tanggal 8. Saudara ambil apa saja dalam itu? Terkait dengan C7 dan AT khusus. Pertanyaan, sewaktu saudara membuka tanggal 8, apakah ada saksi calon nomor 1? Ada yang mulia, bahkan dari Panwaslu dan Kapolres. Nama calon saksi dari calon nomor 1 siapa namanya? Sebentar yang mulia, daftar hadirnya ada. Enggak yang tanggal 8, yang tanggal 8 ini. Oh maaf, dari mohon. Aku sabar, tenang aja. Daftar hadir. Yang jelas ada, kalau memang nanti diinginkan. Saudara itu terancam hukuman pidana nanti kata majelis hakim tadi apabila klien bohong. Saya protes ya, saya keberatan. Silakan saudara. Saksi sini. kalau diperlukan orangnya bisa dihadapkan. Pengacara aja di sini. Ya. Jadi biar nanti majelis saya ingatkan. Ya. Jadi biar tidak langsung. Nanti langsung lagi interupsi dari sana. Ya. Tidak setuju saudara ketua. Kalau saksi sedang berbicara harus dipotong. Iya. Jadi Jadi. majelis mengatakan berhenti. Iya. Baik, makasih. Ini kebetulan sudah ada. Lanjut. Yang mulia, kebetulan sudah ada daftar hadir. Tuh, nggak saya bawa ini rekap. Salah lagi. Enggak, pertanyaannya begini. Ada tidak namanya? Ada. Siapa? Ingat enggak? Ingat tidak? Saya nggak ingat karena saya Tidak posisi ingat. saya di Jakarta. Udah cukup, tidak Iya, ingat. ada. Cukup, tidak ingat. Ada. Nanti saya lampirkan sudah. dalam alat bukti yang mulia. Ya. Nanti dilihat di alat bukti. Ada. Ya, cukup lah ya. Yang tanggal 16 saksiin siapa? Tanggal 16 Saudara Ahmad Gufron untuk pasangan saksi nomor 1 dan Haji Sudarno untuk saksi pasangan nomor 2. Yang tanggal 8 ada namanya, saudara tidak ingat namanya begitu? Yang tanggal 8 karena posisi saya di Jakarta, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ada itu. Ya. Ya. Oke, cukup lah ya. 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 Baik, kita harus istirahat dulu untuk sholat zuhur dan makan siang. Kita akan buka kembali sidang nanti pada pukul 14 dengan melanjutkan pemeriksaan saksi dari termohon untuk DKI dan lanjut nanti kepada pihak terkait ya. Mudah-mudahan dapat kita putar lagi kepada pemohon. Dengan demikian, sidang diskorsing sampai pukul 14. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.